Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ini informasinya soal seorang perempuan yang punya profesi sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi, ditemukan tidak bernyawa di rumahnya hari Sabtu 1 November lalu. Korban ini pertama kali ditemukan oleh rekannya yang datang ke rumah korban dan mendapati korban sudah tidak bernyawa. Ia lapor ke pihak kepolisian dan penemuan jasad korban ini membuat geger warga setempat. Korban selama ini dikenal baik walaupun jarang bersosialisasi. Lumayan. Jarang lah Pak, bergaul jarang. Tapi setiap temu warga, dia selalu menyapa orang. Sempat kaget Pak, kebetulan pada hari itu, hari Sabtu, jam setengah 12, saya didatangi dosen-dosen dari rekan-rekan kawan dia Pak. Kawan dia sudah 2 hari hilang kontak. Dia minta izin gimana kita nobrak pintu rumahnya, belum tahu ada dia di dalam. Saya bilang Pak, dompraklah pintu itu, terus kaget di video Pak. Kalau sempat hancur, saya yang ganti kaget. Kami warga sini yang ganti. Nah, pemirsa, sementara itu pihak keluarga korban berharap pembunuhan ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan pelaku. Keponakan mati kalau bisa ya hukumannya hukuman mati. Setimpal ya Pak ya? Ya setimpal, pergama perbuatannya gitu loh. Jadi pemirsa, hingga hari Rabu siang Mapolres Bungo, Jambi masih mendapatkan banyak karangan bunga dari masyarakat setempat. Ini soal ucapan selamat dan juga sukses atas keberhasilan dalam mengungkap kasus pembunuhan dosen wanita. Kita akan lihat pemirsa, ini adalah suasana di depan Mapolres Bungo, Jambi hari Rabu siang yang penuh dengan karangan bunga dari warga, kemudian dari tokoh masyarakat Bungo. Kondisi ini terjadi karena pihak Polres Bungo bersama dengan jajaran sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang dosen wanita yang tewas secara mengenaskan di rumahnya. Sebelumnya, seorang perempuan yang berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi ditemukan tidak bernyawa tanggal 1 November lalu. Dalam 1x24 jam, pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang merupakan anggota polisi aktif dan berdinas di Polres Tebo, Jambi. Jadi pemirsa, kasus ini sudah berhasil diungkap siapa pelakunya dan terduga pelaku ini merupakan oknum anggota polisi. Hari ini saya akan ajak Anda, kita akan bahas bersama dengan Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono. Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Eko, jadi sekarang bagaimana perkembangan terkininya Pak dari penyelidikan yang sudah dilakukan polisi? Baik, saya jelaskan secara singkat saja. Dengan adanya perkembangan yang dimaksud adalah kami selalu setiap jam dalam 1 hari kami betul-betul secara intensif melaksanakan semacam gelar perkara ya, gelar perkara. Jadi kami betul-betul intens, bukan masalah penangkapannya cepat, namun sekarang bagaimana proses penyelidikan ungkap kasus, terutama tentang penggalian daripada motif yang dilakukan oleh pelaku, itu betul-betul kami dasari dengan proses penyidikan yang betul. Terima kasih kepada masyarakat yang sampai dengan saat ini mendukung, mensupport kami untuk Polri bekerja secara transparan. Jadi kami akan bekerja secara maksimal. Ini saja baru tadi pagi jam 5 saya ingin cross check lagi secara detail apa dan di mana peristiwa ini terjadi. Jadi dari mulai TKP tempatnya korban, kemudian juga berangkat juga saya ke tempat kos-kosannya pada personil Polres Tebo, Polda Jambi itu berangkat. Kemudian juga kami dalami motifnya berangkat juga dari handphone korban, kemudian pelaku dan beberapa rekan
yang selalu melakukan kontak. Kami juga ya. Jadi apakah ada pelaku lain, Pak? Apakah ada dugaan pelaku lain selain polisi yang masih aktif ini? Adakah dugaan pelaku lainnya? Ya, jadi sedetail itulah kami menyikapi. Jangan sampai puas dengan apa yang sekarang penetapan pelaku tunggal. Jadi kami akan gali, kemudian juga kami lakukan secara teknis, yaitu salah satu cara kami untuk memperkuat alat bukti ataupun bukti petunjuk yang ada. Karena tidak dimungkinkan dengan adanya cara ini kami betul-betul bisa menyelidiki proses terjadinya tindak pidana pembunuhan itu bisa juga melibatkan pelaku lain. Makanya kami tidak puas sampai di sini, Mbak. Jadi kami terus secara intens dan kami juga bersurat kepada provider untuk membuka bukti petunjuk yang berupa WA, ya, WA, kemudian lini masa. Ada lagi yang saya dapatkan informasinya kalau pada saat di TKP pelaku ini membawa beberapa barang mulai dari emas, kemudian telepon genggam dan juga ada beberapa barang lainnya. Jadi motifnya sejauh ini dari pihak kepolisian apakah soal ekonomi atau karena asmara? Tetap sesuai dengan penjelasan di awal, yaitu diawali adanya hubungan tanpa status yaitu asmara, kemudian dikaitkan juga dengan adanya penghilangan barang bukti, terutama seperti kendaraan sepeda motor, mobil, kemudian perhiasan, dan ada uang juga, uang tunai itu kurang lebih 4 juta yang di saat itu ada di rumah korban. Yang semuanya itu diciptakan oleh pelaku ini, yang saat ini sudah statusnya tersangka, itu seakan-akan menjadikan motif ini sebagai layaknya perampokan disertai pembunuhan, begitu, Mbak. Jadi kemudian oknum anggota Polri yang saat ini kami lakukan pemeriksaan yang didampingi tim Mabes Polri dari Dinas Psikologi yang membuat kami tersupport, kemudian dari Divpropam juga mengawal ketat ya adanya pengungkapan kasus ini sampai dengan motif yang dijalankan oleh pelaku itu betul-betul merupakan suatu rangkaian utuh, sehingga kami tidak segampang ini motifnya hanya itu. Baik, kemudian perlu saya tambahkan, bisa saya tambahkan, ini ada satu hal yang kami dapatkan, yaitu mendapatkan bahwa pelaku ini memang sudah merancang ataupun menyusun strateginya ketika pasca pembunuhan, baik dari memarkir sepeda motornya di rumah sakit itu sudah menggunakan sarung tangan, kemudian kemudian menutup. Jadi memang luar biasa yang perlu kami bisa mengungkap ini dengan jelas dan tepat, gitu, Mbak. Jadi berusaha untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang sudah dilakukan ya, Pak Eko. Jadi sekarang polisi akan menjerat dengan pasal apa, Pak, terkait dengan tindakan yang sudah dilakukan pelaku ini? Jadi ini kita mentok ya, Mbak. Kita mentokkan di 340 karena berdasarkan alat bukti, kemudian juga keterangan saksi, sampai dengan saat ini masih terdukung semuanya. Kemudian subsidiar 338 ya KUHP ya. Kemudian 365 KUHP ayat 3. Kemudian juga 351 ayat 3. Jadi kami bekerja keras tentang rangkaian daripada peristiwa pembunuhan ini, dan kami berusaha betul-betul istilahnya kalau Jawa itu blak potang ya, Pak. Blak potang itu
silakan nanti dicari sendiri istilah itu. Yang jelas kami ingin transparan, bukan mentang-mentang ini anggota Polri, oknum Polri, terus kami tutupi, tidak. Oke. Kami terbuka, sampai dengan perlu saya informasikan juga, kami disupport betul, dan pesan pimpinan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, itu coba kamu yang profesional dan transparan, kasih maksimal ibaratnya cara ungkap kasus ini sampai masyarakat itu juga ikut mengawal, ikut mengikuti. Begitu, Mbak. Jadi walaupun ini adalah anggota pihak kepolisian yang masih aktif pemirsa, tapi yang disampaikan oleh Kapolres Bungo adalah ini nanti akan diusut sampai tuntas dan transparan, akan disampaikan hasilnya ke publik. Terima kasih Pak Eko, AKBP Natalena Eko Cahyono, Kapolres Bungo, karena sudah bergabung bersama kami memberikan informasi terkini. Terima kasih Pak Eko. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.